Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Pak Isamin Amrullah dengan NIM 25080574326. Saya dari kelas 2025I, program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Memrosa Praviti Juniarti SE MSM. Dalam video ini, saya melakukan observasi terhadap ruang hari kopi, sebuah kafe lokal di Surabaya yang didirikan pada tahun 2005. Menariknya, kali ini saya tidak sedang berada langsung di lokasi ruang hari kopi, namun saya berkesempatan untuk bertemu langsung dengan salah satu founder dari ruang hari kopi untuk membahas perjalanan bisnis, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana teori-teori bisnis yang telah kita pelajari diterapkan dalam praktik nyata. Ruang Hari Kopi berdiri pada tahun 2025, didirikan oleh sekelompok mahasiswa Surabaya yang memiliki visi untuk menjadikan kopi sebagai media pertemuan dan inspirasi. Kafe ini berfokus pada pengalaman, bukan sekedar hanya minuman. Mereka ingin menciptakan suasana yang hangat, santai, dan ramah bagi siapapun yang datang. Baik untuk bekerja, berbagi cerita, maupun hanya sekedar menghabiskan waktu. Visi mereka adalah menjadi brand kopi lokal yang berdaya saing tinggi dengan menjunjung nilai kreativitas dan berkelanjutan. Misi yang dijalankan meliputi menyajikan kopi berkualitas dengan cita rasa berkelas, membangun suasana inklusif, mendukung komunitas kreatif, serta menjalankan praktik bisnis berkelanjutan. Sejak awal berdiri, Ruang Hari Kopi telah menjadi ruang sosial yang mendekatkan komunitas muda Surabaya, tempat di mana ide dan kopi berpadu menjadi sebuah makna. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu founder dari Ruang Hari Kopi. Din, untuk mahasiswa silakan masuk. Gimana mas kabarnya? Din dari mahasiswa boleh memperkenalkan diri. Baik ya, perkenalkan nama saya Samsuri Pramudita. Di sini saya sebagai founder dalam bisnis Ruang Hari Kopi. Fun fact-nya di sini mahasiswa itu juga sebagai mahasiswa di Universitas Surabaya. Mungkin kita langsung saja mas ya. Di sini saya akan mewawancarai masnya dengan berbagai topik dan berbagai pertanyaan. Apakah mahasiswa bersedia? Bersedia. Baik, untuk topik pertama di sini saya ambil adalah konsep bisnis dalam era globalisasi. Pertanyaan pertama, sekarang kan tren kopi di kafe itu semakin besar, apalagi dengan pengaruh media sosial. Bagaimana Ruang Hari Kopi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan selera pasar? Kami itu selalu aktif ya mas dalam promosi brand melalui media sosial. Contohnya seperti Instagram. Nah, mulai dari konten kopi, event kopi, atau sampai kita tuh kerjasama dengan komunitas-komunitas kecil gitu. Oh baik. This explanation reflects the theory of modern business concepts that emphasizing the importance of technology adaptation and innovation in the face of global competition. Ya, untuk topik yang kedua di sini ada lingkungan bisnis. Untuk pertanyaannya, kalau dilihat dari sisi persaingan, apa tantangan terbesar yang dihadapi di Ruang Hari Kopi? Kalau tantangannya sih pasti banyak ya mas ya. Apalagi kan kami masih tergolong brand yang sangat kecil ya. Tapi kami selalu berusaha tetap punya identitas sendiri. Dan kami itu selalu menjanjikan rasa yang berkelas dengan harga yang terjangkau. Dan kami pun selalu melayani konsumen dengan profesional. Nah, di samping itu kan ada faktor ekonomi juga yang diatur. Nah, turut mempengaruhi perilaku konsumen itu. Makanya dengan hadirnya brand kami itu mungkin banyak konsumen yang akan tertarik dengan brand kami. Itu baik-baik. The statement is relevant to the theory of external business environment where economic factors, technology, and competition greatly affect the continuity of the business. Kemudian saya lanjut untuk topik yang ketiga. Topik yang ketiga di sini saya ambil adalah bentuk kepemilikan bisnis. Untuk pertanyaannya, kalau dari sisi struktur Ruang Hari Kopi ini milik siapa dan bagaimana sistem kerjanya? Tentunya saya sebagai founder dan kami pun juga memiliki partnership yang
selalu bekerja sama, dan mereka juga turut andil besar dalam bisnis kita ini. Dan untuk sistem kerjanya itu kami selalu mengajak-ajak di buat kedepannya dan membuat keputusan yang seperti itu. Baik. Based on the theory of business ownership, a single model with an internal partnership like this provides flexibility and quick communication in decision making. Kemudian saya lanjut untuk topik pertanyaan keempat. Di sini ada proses manajemen. Untuk pertanyaannya, kalau bicara soal manajemen, bagaimana pembagian tugas dan proses pengelolaan di sana? Tentunya kami ada pembagian masing-masing. Di sini ada tim operasional seperti barista, dan itu pun selalu diawasi oleh store manager. Lalu ada tim supplier juga. Jadi setiap minggu pun akan selalu ada evaluasi kecil dan seperti membahas menu baru ataupun kayak menanggapi saran-saran konsumen. From this explanation, it can be seen that management functions such as planning, organizing, leading, and controlling are well applied in the daily operation of Ruang Hari Coffee. Selanjutnya untuk topik 5 atau topik terakhir di sini, Mas, yang saya ambil adalah tata kelola dan budaya organisasi. Untuk pertanyaannya, budaya kerja seperti apa yang paling dijaga di Ruang Hari Coffee? Kami itu selalu menjunjung tinggi dengan namanya integritas, baik dari founder, partnership, hingga ke tim-tim yang terfokus pada bidang operasional. Karena itu salah satu kunci untuk membangun sebuah bisnis adalah yaitu integritas. Itu bisa membangun usaha yang baik, sehat, bahkan berkelanjutan hingga beberapa tahun dan bisa dipercaya oleh semua. This is in line with the theory of governance and organizational culture, which emphasize the importance of ethical values, teamwork, and social responsibility in business activities. Terima kasih, Mas, atas pertanyaan-pertanyaannya. Telah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih juga atas sudah meluangkan waktu untuk bisa saya wawancara ini. Terima kasih kepada Mas Isya. Dari hasil wawancara bersama salah satu founder dari Ruang Hari Coffee, saya menemukan bahwa Ruang Hari Coffee telah berhasil menerapkan teori bisnis dalam berbagai aspek. Mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren pasar, mengelola sumber daya dengan baik melalui fungsi manajemen yang jelas, serta menumbuhkan budaya kerja yang kolaboratif dan humanis. Tantangan yang mereka hadapi di tahun pertama justru menjadi pengalaman berharga untuk memperkuat strategi bisnis dan membangun identitas yang autentik. Dari observasi ini, saya belajar bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari laba, tetapi dari nilai dan hubungan yang dibangun. Ruang Hari Coffee menunjukkan bahwa visi yang jelas, semangat kolaborasi, dan kepedulian terhadap pelanggan, sebuah bisnis baru pun bisa tumbuh menjadi bagian penting dari komunitasnya. Saya berterima kasih kepada pihak dari Ruang Hari Coffee atas kesediaannya berbagi sedikit cerita dan pengalaman, dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.